بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, sahabat Majlis Madani, rahimani wa rahimakumullah, terutama yang teramat saya cintai, saya rindukan di siang dan malam guru kita tercinta, Ustadz Dudi Mutakin. Setelah melihat wajah beliau malam hari ini penuh dengan kesehatan, keceriaan, saya sudah tenang kembali hatinya Ustadz, Alhamdulillah. Karena Masya Allah. Karena salah satu ketenangan hati kita Bapak Ibu adalah ketika melihat guru tercinta kita dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. Juga para asatidah al-kiram, al-afadil, Ustadz Hashim, Ustadzah Imas, dan para asatid yang lain mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus menebar kebaikan ke sebanyak-banyak hamba Allah sejauh jangkauan. Juga partner dakwah terhebat saya Ustadz Irsyad, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, kesehatan, keberkahan. Juga ada Bunda Lia di sini hadir, Masya Allah. Kemarin kita bareng di acara tausiah pernikahan di Dago. Juga ibu bapak yang lain, puji syukur hanya milik Allah. Tidak ada kalimat terindah yang ingin pertama saya sampaikan di pertemuan terindah Majlis Madani di malam hari ini, kecuali kalimat terindah yang disampaikan manusia-manusia terindah ketika memasuki atau lepas dari Ramadan, itu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ibu dan Bapak, rahimani wa rahimakumullah, tentu saja semua bahkan sebagian bahkan semua salafus saleh itu mengatakan bahwa yaumul Aid itu yaum farhin wasyururin, bahwa hari raya itu hari penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, ya, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan di antara penjelasan para salafus saleh kenapa di hari raya kita menemukan kegembiraan dan kebahagiaan, karena kita sedang bersyukur kepada Allah atas tertunaikannya seluruh agenda-agenda atau amalia-amalia kita sepanjang bulan Ramadan, dan ini merupakan berkah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Yunus ayat 58 bahwa ketika kita menemukan rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka kita bergembira. Dan kita sudah lepas Ramadan, sudah tertunaikan kewajiban-kewajiban kita sepanjang Ramadan. Ini merupakan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita untuk falyafrahu, bergembira ketika mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis riwayat Ibnu Huzaimah, salah satu bentuk kebahagiaan Nabi di hari raya adalah Ustadz Gurunda itu menggunakan baju istimewa. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya baju khusus, ya, punya baju yang istimewa yang tidak dipakai di hari-hari yang lainnya, yang beliau pakai di hari raya saja, yaitu di hari Jumat dan di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri
dan Idul Adha ya. Makanya kalau kita menggunakan baju yang bagus di hari raya itu sesuai dengan salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bentuk kegembiraan kita bertemu dengan hari raya. Dan hari raya di dalam bahasa Arab disebut dengan Aid ya. Itu asal katanya kembali Ustadz Ersad. Karena dalam kitab Al-Lisan kata Ibnu Arabi, kenapa hari raya disebut dengan Aid, hari kembali? Karena hari itu akan kembali setiap tahun dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Itu disampaikan oleh Ibnu Arabi. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita menemukan kebahagiaan ketika di hari raya? Ternyata kata Syekh Ragib Asyurjani, gurunda tercinta, kita menemukan kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya karena kita sudah bersabar selama 30 hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka kesabaran dalam ketaatan selama 30 harilah yang mengantarkan kita menemukan kegembiraan dan kebahagiaan ketika bertemu dengan hari raya. Berbeda orang yang tidak melaksanakan ketaatan sepanjang Ramadan, tidak saum, tidak tarawih, dan tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain sepanjang Ramadan, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan dan kegembiraan di hari raya, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang 30 hari dalam kesabaran, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, saya sebetulnya di pertemuan hari ini, Gurunda tercinta Ustadz Elsa, Ustadz Dudi, ingin hanya apa ya namanya, menyampaikan sebuah kalimat dari ulama kita. Idza ishta hayatak ka'annaka fi syahri Ramadan satajidu akhiratak aidallak. Ya, aidallak. Ini sebuah kaul ulama yang akan kita bahas di malam hari ini. Kalau kita menjalani hari-hari itu seperti Ramadan, maka kita akan menemukan akhirat kita seperti hari raya. Kan tadi sudah kita bahas, kenapa di hari raya kita menemukan kebahagiaan dan kegembiraan? Karena kita sudah menjalani 30 hari penuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah sepanjang bulan Ramadan. Kesabaran dalam ketaatan itulah yang mengantarkan kita menemukan kebahagiaan di hari raya. Maka kata ulama, kalau kita menjalani hari-hari yang kita miliki itu seperti Ramadan, maka kita akan menemukan akhirat kita seperti hari raya, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Allahumma la isya illa isyatul akhirah, bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Dan Syekh Ragib Asyurjani mengatakan wa inna sa'adata sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan akhirat. Jadi kehidupan yang sebenarnya dan kebahagiaan yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah bukan di sini, tapi di kampung halaman kita nanti, yaitu akhirat. Makanya tadi subuh di Masjid Al-Latif, saya menyampaikan kepada para jamaah, gurunda tercinta, bahwa segala keberlimpahan dunia kita itu tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita bahagia kelak di akhirat. Dan sebaliknya, ujian-ujian di kehidupan dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita bahagia kelak di akhirat. Kenapa? Wa inna sa'adata sa'adatul akhirah. Karena kebahagiaan yang sungguhnya itu adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Ya. Makanya ulama-ulama kita kan sering berpesan, gurunda tercinta ya, khud minad dunya ma yuballigukal akhirah wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ini pesan para ulama. Ambillah dunia sekiranya dunia itu bisa mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga.
dan jangan pernah mengambil dari dunia walaupun itu begitu menakjubkan kehidupan kita, kalau justru tidak membawa kita semakin dekat ke pintu surga. Ini wasiat para ulama kita, Bapak Ibu sekalian ya. Khud minad dunya ma yubalikukal akhirah. Ambillah dunia yang sekiranya dunia itu semakin mengantarkan kita dekat ke pintu surga. Wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Dan jangan pernah mengambil dunia walaupun itu menggiurkan kita dan mengindahkan di hadapan mata kita. Ma yamna'ukal akhirah. Kalau sekiranya dunia itu semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Kenapa? Wa inna sa'adata sa'adatul akhirah. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan di sini, tetapi kelak di akhirat. Itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh ulama-ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini gurunda tercinta Ustadz Dudi, Ustadz Irsad, Ustadz Hashim, dan para asatidah kiram al-afadil yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjelaskan teori tadi. Kalau kita menjalani hari-hari yang kita miliki seperti kita menjalani Ramadan, maka kita akan menemukan akhirat kita seperti hari raya. Ya, seperti hari raya. Maka kesimpulannya, kalau kita ingin menemukan akhirat kita penuh kebahagiaan seperti hari raya, penuh bahagia, maka jalanilah hari-hari di dunia seperti kita menjalani Ramadan. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Ustadz Ersad, pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana cara kita menjalani hari-hari yang kita miliki saat ini seperti kita menjalani Ramadan, agar akhirat kita kelak kita rasakan seperti hari raya, penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan keceriaan. Bahkan nanti pakai baju baru ya, dan lain sebagainya, Bapak sekalian ya. Masya Allah. Ulama memberikan 3 penjelasan. Bagaimana cara kita memanjangkan napas Ramadan kita, bagaimana cara kita memanjangkan usia Ramadan kita, tidak hanya 1 bulan, tetapi sepanjang waktu yang kita miliki di kehidupan dunia ini, agar akhirat kita nanti betul-betul kita rasakan seperti hari raya, full dengan kebahagiaan. Maka yang pertama, Bapak dan Ibu, keluarga besar Majelis Madani, rahimani wa rahimakumullah, cara yang harus kita lakukan yang pertama adalah ar-ri'ayah amaliyati Ramadhaniyah. Ini yang pertama, yaitu menjaga amal-amal Ramadan kita di luar Ramadan. Ini yang pertama. Menjaga amal-amal Ramadan kita di luar Ramadan. Kalau saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, bapak ibu, apa tanda ibadah kita diterima oleh Allah? Karena salafus saleh mengatakan seluruh amal kita ada di persimpangan jalan antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa seluruh ibadah kita, Ustaz Ersad ya, itu diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi pada akhirnya seluruh amal-amal kita itu ada di persimpangan jalan antara diterima dan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, salafus saleh itu para ulama kita memberikan penjelasan, Ustadz. Apa tanda amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda amal ibadah Ramadan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada sebuah kaidah yang sangat indah sekali kata mereka. Min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'dah. Tanda diterimanya sebuah kebaikan itu adalah adanya ketersambungan dan adanya kesinambungan kebaikan itu setelahnya. Soalnya Bapak Ibu ya, tanda diterimanya sebuah kebaikan itu adalah adanya ketersambungan dan kesinambungan amal itu atau kebaikan itu setelahnya. Maka sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda diterimanya Ramadan kita adalah ternyata adanya keberlangsungan amal-amal Ramadan itu
di 11 bulan pasca Ramadan. Kan hari-hari ini kan para sahabat itu kata Ibnu Rajab, Bapak Ibu, para sahabat kan kata Ibnu Rajab begini, wa kanu yad'unallah sittata asyhur ayyuballighahum a'malahum. Para sahabat Nabi itu selepas Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini Gurunda tercinta adalah hari-hari bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah Ramadan kita kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berdoa, maka cara terbaiknya adalah al-hasanatu, adanya adanya keberlangsungan amal-amal itu setelahnya. Makanya kalau ada di antara kita yang libur nasional, Ustadz, masuk Syawal Bapak Ibu sekalian ya, sholat malam acan gitu ya, puasa acan, ke masjid acan, dah sibuk ya Bapak Ibunya kada tuh kadi silaturahim ya, ngabaso dan lain-lain itu. Jangan-jangan memang amal ibadah kita tidak diterima Allah. Karena tanda diterimanya adalah adanya ketersambungan amal itu setelahnya itu. Kan itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalnya sudah 12 Syawal. Bapak Ibu, apakah sudah 12 juz baca Al-Qur'annya? Pasti jawabannya acan Ustadz, dah Karen masih banyak. Gitu ya. Karena hari raya itu Gurunda ya, hari raya itu adalah hari di mana pagi-pagi orang caririk minta maaf, siang terus ngabaraso kan begitu. Nih mas kalian, coba kita lihat misalnya kalimat dari Syekh Ragib Asyurjani dalam buku beliau Ramadan wa Binaul Ummah. Apa kata beliau? Mahia alamatun najahi min Ramadan. Apa tanda keberhasilan Ramadan kita? Itu ada ukurannya Bapak Ibu sekalian. Ada ada hal yang bisa kita ukur tentang berhasil dan tidaknya Ramadan kita. Apa kata Syekh Ragib Asyurjani? Tanda keberhasilan Ramadan kita adalah tastamirut ta'ah wal ibadat wal sana. Adanya ketersambungan dan kesinambungan ketaatan dan ibadah sepanjang tahun gitu. Itu kata beliau, dan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Itu kata beliau Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau saat ini orang Bapak Ibu tarawih aja tahajud aja, puasa aja dan seterusnya ya. Maka jangan-jangan memang kita gagal dengan Ramadan ini. Bukan sekedar kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksimalkan agar amal ibadah kita diterima Allah sepanjang Ramadan kemarin adalah dengan adanya ketersambungan amal-amal Ramadan itu di luar Ramadan. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kita rindu nggak dengan Ramadan? Pasti jawabannya rindu Bapak Ibu ya. Apa yang kita rindukan dari Ramadan? Ustaz, saya rindu puasa gitu ya. Saya rindu berjamaah di masjid. Saya rindu tadarusan. Ya. Pertanyaannya, apakah semua yang Bapak Ibu rindukan itu ada nggak di luar Ramadan? Itu ada semuanya. Ada Bapak Ibu. Tinggal lanjutkan itu. Kalau betul-betul kita rindu dengan Ramadan. Kecuali rindunya yang lain Bapak Ibu ya. Ustadz saya rindu karena taraweh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada nggak sholat malam? Ada. Tinggal lanjutkan itu. Ya, tinggal lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Nih Bapak dan Ibu kalimat dari Ibnu Rajab. Apa kata beliau? Bi'sal kaum. Seburuk-buruk manusia. La ya'rifullaha, la ya'rifunallah haqqan. Yang tidak mengenal hak Allah illa fi syahri Ramadan. Kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal orang soleh itu yang beribadah dan bersungguh-sungguh bertaat kepada Allah di sepanjang waktu. Ini kata Ibnu Rajab. Jadi kalau ibadah kita hanya semangat di bulan Ramadan dan melempem di bulan-bulan yang lainnya, kita ini bisal kaum, Pak. Seburuk-buruk orang. Gitu. Kenapa? Karena orang soleh itu, kata Ibnu Rajab, yang ibadah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatannya itu sepanjang tahun. Bapak. Maka, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini ada pertanyaan dari saya Asibli.
ayyuhuma afdal, Rajabun atau Sya'ban? Bulan manakah yang paling utama untuk ibadah? Rajab atau Sya'ban? Ini kata beliau. Bulan manakah yang paling utama untuk diibadahi? Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kata Syekh Asyibli, kun Rabbaniyan walatakun Sa'baniyan. Jadilah hamba Robani, bukan hamba Sa'bani, bukan hamba Rojabi, bukan hamba Romadoni, kan begitu. Yang hanya semangat ibadahnya di bulan Ramadan saja, atau di bulan Sya'ban saja, atau di bulan Rajab saja. Kun Robbaniyan. Jadilah hamba Robani. Siapa hamba Robani itu? Hamba yang ibadah tualus sana, sepanjang tahun, sepanjang waktu. Nah, ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Bagaimana cara kita menjalani hari-hari yang kita miliki seperti Ramadan agar kita menemukan akhirat kita seperti hari raya. Yang pertama adalah rawat amaliyah Ramadan kita di 11 bulan pasca Ramadan. Ini yang pertama. Bapak Ibu sekarang sudah berapa Syawal? Sudah 12 ya atau 13? Sudah berapa juz yang sudah kita baca? Apakah setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail? Apakah kita sudah mulai saum, Bapak Ibu sekalian? Sudah mulai sedekah? Sudah mulai tilawah? Kalau libur semuanya, jangan-jangan memang kita gagal Ramadannya. Nah, ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tips dari para ulama kita, Ustadz Ersad, bagaimana cara kita memanjangkan usia Ramadan agar menemukan akhirat nanti seperti hari raya, yaitu dengan menjaga amal-amal Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Ya, ini kalimat-kalimat dari para ulama kita, Syekh Asyibli, Ibnu Rajab, Bapak Ibu ya. Kemudian juga Ragib Asyurjani terkait dengan siapa yang berhasil Ramadannya, yaitu yang melanjutkan amal-amal Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Kemudian yang kedua, Ustadz Ersad, Gurunda tercinta Ustadz Dudi Mutakin, para asatidah, Bapak dan Ibu yang lain, bagaimana cara kita menjalani hari-hari di dunia seperti Ramadan agar menemukan akhirat kita nanti seperti hari raya, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah tahqiq al-hikmah al-azimah di syahri Ramadan, yaitu merealisasikan hikmah terbesar Ramadan. Saya akan bahas hikmah terbesar Bapak dan Ibu ya. Di waktu-waktu yang kita miliki ini, kita merealisasikan hikmah terbesar Ramadan. Di bulan Ramadan kan kita mendapatkan banyak materi dari para asatidah kita tentang hikmah saum Ramadan. Itu ada puluhan Bapak Ibu ya. Mungkin ada ratusan itu. Itu cuma turunan saja. Ada satu hikmah terbesar Ramadan, dan ini adalah yang paling besar, yang lain cuma turunan saja. Begini Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dulu. Ini penjelasan dari Syekh Asy-Sya'di. Kata beliau, Bapak Ibu, saum Ramadan itu adalah ibadah yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam. Maka dalam kaidah ushul fikih disebut dengan syar'un man qoblana. Syariat yang sudah Allah berlakukan sejak umat terdahulu. Dan itu Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa ibadah saum itu adalah ibadah yang sudah Allah syariatkan sejak umat-umat terdahulu. Jadi saum itu disebut dalam kaidah ushul fikih Bapak Ibu syar'un man qablana. Syariat yang sudah Allah berlakukan sejak umat terdahulu. Apa kata Syekh Asy-Sya'di? Ya. Kalau Allah mewajibkan sebuah syariat sejak umat terdahulu, maka syariat itu Bapak Ibu memiliki kemaslahatan yang besar dalam kehidupan manusia. Jadi saum ini bukan sekedar ibadah, tetapi sebuah syariat yang memiliki peran besar dan peran penting dalam kehidupan manusia. Andaikan manusia tidak memiliki syariat ini, maka kehidupan yang akan dijalani akan rusak semuanya.
Hebatnya saum Bapak Ibu sekalian. Hebatnya puasa. Kenapa Allah berlakukan sejak umat terdahulu? Karena ibadah ini memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh sepanjang umat manusia agar tercipta kehidupan penuh dengan kebaikan. Andaikan tidak ada syariat ini, kehidupan yang dijalani akan penuh dengan kerusakan. Itu dahsyatnya tentang saum. Nah, pertanyaannya adalah dari ratusan hikmah tentang saum, Bapak Ibu sekalian, apa hikmah yang paling besarnya yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya agar kita bisa terus memanjangkan napas Ramadan kita agar menemukan akhirat kita nanti seperti hari raya penuh dengan kebahagiaan. Kalimat itu Bapak Ibu, hikmah terbesar itu terungkap dalam kalimat Nabi yang sangat ringkas, tapi kalimat ini kalau dijelaskan Gurunda itu bisa berpuluh-puluh pertemuan itu. Nabi mengatakan asyamu junnah. Ulama sepakat, ini adalah hikmah terbesar. Kan kalau hikmah-hikmah yang lain itu disampaikan para ulama, tetapi hikmah ini Nabi sendiri yang menyampaikannya. Asyamu junnah. Cuma dua kata, asyam, junnah. Tetapi dua kata ini, kata para ulama, kalau ingin dijelaskan bisa berpuluh-puluh pertemuan. Ya. Memang itu salah satu karakteristik kalimat Nabi, Jami'ul Kalim. Kalimatnya singkat, tetapi menjelaskan segala hal. Beda dengan kalimat kita, kalimatnya banyak, tapi terjelas. Kita begitu ya. Nabi mah kalimatnya singkat, efektif, tapi menjelaskan banyak hal. Kalimat kita banyak, tapi kadang terjelas. Nabi ya, asyamu junnah wa. Ini adalah hikmah terbesar saum yang harus terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan kita memanjangkan usia Ramadan kita agar kita kelak menemukan akhirat kita seperti hari raya. Saya juga Ustadz Gurunda tercinta agak bingung menyampaikan bagaimana cara menjelaskan Juna dalam satu pertemuan Bapak Ibu. Karena kata para ulama, kalimat ini kalau ingin jelas butuh banyak pertemuan itu untuk menjelaskan apa kalimat asyamu junnah itu. Baik, mungkin secara ringkas begini Bapak Ibu sekalian. Kita sering menerjemahkan Juna itu gurunda tercinta Ustadz Ersad ya, benteng, perisai, tameng kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang punya Juna, dia tidak mungkin mudah mengumbar emosi, mengumbar syahwat, melakukan kemaksiatan, bahkan mengambil yang tidak halal. Itu tidak mungkin kalau orang punya Juna itu. Coba kira-kira ini penting nggak Bapak Ibu dalam kehidupan manusia? Kalau orang nggak punya Juna, dia tidak mungkin bisa mengelola emosi, mengelola syahwat. Tidak mungkin dia itu tidak berbuat maksiat. Tidak mungkin dia itu tidak mengambil harta yang tidak halal kalau dia tidak punya junnah. Kenapa kita bisa mengendalikan emosi? Karena kita punya junnah. Kenapa kita tidak berbuat maksiat? Karena kita punya junnah. Kenapa kita tidak mengambil harta yang tidak halal? Karena kita punya junnah. Itu tuh kalimatnya junnah. Asyamu junnah. Jadi saum ini akan menjaga kita dari segala keburukan dalam kehidupan. Makanya ke orang-orang Bapak Ibu tidak ada syariat saum dalam kehidupannya. Semua sejarah kehidupan manusia sejak umat terdahulu sampai hari kiamat akan penuh dengan kerusakan kalau tidak ada syariat saum itu. Contoh Bapak Ibu, contoh ya. Ini menarik gurunda tercinta. Apa kata Anas bin Malik? Saya di Madinah bersama Nabi 10 tahun dan aku tidak melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Coba bayangkan Bapak sekalian. Aku bersama Nabi 10 tahun di Madinah, kata Anas bin Malik. Karena salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah adalah Anas bin Malik. Banyak meriwayatkan hadis. Bahkan banyak meriwayatkan hadis hal-hal yang paling personal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anas bin Malik. Aku
tidak pernah melihat Nabi sepanjang 10 tahun kenal di Madinah itu marah kepada istrinya. Sekali. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Nabi itu tidak punya emosi? Nabi seperti kita, Pak, punya syahwat, punya emosi. Tapi kenapa tidak marah kepada istrinya? Bukan karena tidak bisa marah, tapi Nabi itu punya junnah itu. Sampai sepanjang usia pernikahannya bersama istri-istrinya, Nabi tidak marah kepada mereka. Dan itu pun dilukiskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu menikah bersama Aisyah, itu di usia Aisyah itu 6 tahun. Dan Nabi meninggal usia Aisyah itu 18 tahun. Berarti Aisyah bersama Nabi itu sudah berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 12 tahun kan bersama Nabi dalam pernikahan. Apa kata Aisyah? Rasulullah tangannya itu tidak pernah dipakai memukul istrinya dan tidak ada kalimatnya yang merobek perasaanku. Itu kata Aisyah. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak bisa mukul? Bisa. Bukan Nabi itu tidak punya emosi, tapi Nabi punya junnah Bapak Ibu sekalian. Nabi itu punya apa namanya? Punya junnah. Bahkan contoh Bapak Ibu, ini contoh. Kan di dalam hadis ada 6 hadis tentang kecemburuan Aisyah kepada istri-istri Nabi yang lain. Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah. Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Aisyah pun pernah cemburu kepada Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini adalah istri Nabi yang sangat dicemburui oleh Aisyah. Ya, kenapa paling dicemburi bukan Khadijah? Karena Khadijah sudah tidak ada, Bapak Ibu. Sementara Zainab binti Jahsh itu ada. Dan apa kata Aisyah? Tidak ada yang paling menyaingiku dari istri-istri Nabi itu kecuali Zainab. Tapi yang binti Jahshin kan, karena istri Nabi ada dua Zainabnya, Zainab binti Huyai dan Zainab binti Jahshin kan. Nah, yang paling dicemburui oleh Aisyah itu adalah Zainab binti Jahshin. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, tidak ada yang paling menyaingiku dari istri-istri Nabi kecuali Zainab. Itu Aisyah sendiri yang mengatakan demikian. Ada 6 hadis tentang kecemburuan beliau. Yang paling banyak, yang paling repot Bapak Ibu, dari kecemburuan Aisyah itu tentang bab ini Gurunda tercinta. Jadi ketika Nabi bersama Aisyah, kemudian ada beberapa sahabat di rumah Aisyah, datang pembantu Zainab membawakan makanan untuk Rasulullah bikinan Zainab ke rumah Aisyah. Coba masih kalian. Aisyah itu cemburu kepada Zainab, tiba-tiba Nabi dikirimin makanan oleh Zainab lewat pembantunya ke rumah Aisyah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu dipukul Pak tangan pembantu itu oleh Aisyah sampai apa yang dibawa itu pecah ya, berantakan di lantai itu. So, kalau kita sebagai suami, misalnya Bapak Ibu, melihat kelakuan istri begitu, kira-kira bagaimana? Kan di sana ada beberapa sahabat kan, gitu ya. Mungkin kita merasa asa gimana Bapak Ibu, asa tidak dihargai kan di depan para sahabat, istri kita itu memukul tangan itu Bapak ya di depan kita. Pasti kita akan marah kan? Tapi Nabi tidak marah, Pak. Nabi ambil kembali makanan itu dan apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibumu sedang cemburu. Udah gitu aja. Itu junnah Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan Nabi tidak punya emosi untuk marah, tetapi punya benteng yang kuat. Sehingga apapun letupan-letupan tidak muncul ke permukaan menjadi kalimat-kalimat yang kasar, menjadi wajah yang penuh dengan sorotan tajam. Ya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya adalah junnah. Ini penting. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di sini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di kurikulum Ramadan. Kan Ramadan kurikulumnya 183 sampai 188 Al-Baqarah. Perhatikan Bapak Ibu, lihat 188. Itu tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah makan harta dengan cara yang batil. Artinya, jangan pernah mengambil harta yang bukan hak kita. Itu adalah penutup epilog tentang kurikulum Ramadan di Al-Baqarah 183 sampai 188. Maka ibu dan bapak sekalian, kalau saum sudah menjadi junnah dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah murah marah dengan apapun yang membuat kita harus marah, bahkan kita tidak akan mudah mengambil sesuatu yang tidak halal. Karena kita punya benteng. Ini kalimat Ustadz Rogib. Falladhi yastati'u ayyamna'a nafsahu min umuri halalin ya ya'tada 'alaiha sayakunu aqdar ba'da dzalik ala man'i nafsihi min umuri haramin. Orang yang selama 30 hari dibina oleh Allah untuk menjauhi yang halal, aqdar akan lebih mampu untuk menjauhi yang haram. Ini kata Syekh Ragib Asy-Syurjani. Ini benteng Bapak Ibu. Dan saat ini gurunda tercinta kita lihat Pak, betapa orang mudah mengambil satu yang tidak halal itu Bapak Ibu sekalian. Betapa tidak punya benteng sama sekali. Bahkan negara kita saat ini, ini Bapak Ibu ya, sedang dalam musibah besar ini Pak. Betapa mudah banyak orang yang mengambil harta yang tidak halal sampai triliunan, sampai kuadriliun itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Kata Fadullah bin Ubaid, salah satu sahabat Nabi, demi Allah, tidak akan pernah ke surga orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Bagaimana ini junnah Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini junnah. Makanya kebayang nggak Bapak Ibu, kalau syariat saum tidak ada di kehidupan kita, serusak apa kehidupan ini? Orang tidak punya benteng untuk mengumbar emosi. Orang tidak punya benteng untuk melakukan kemaksiatan. Orang tidak punya benteng untuk mengambil sesuatu yang tidak halal. Akan rusak kehidupan ini. Maka gurunda tercinta Ustadz Ersyad, maka yang kedua, realisasikan hikmah terbesar saum dalam kehidupan kita, yaitu kita punya benteng untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan syahwat kita, untuk mengendalikan keinginan mengambil yang tidak halal, untuk untuk mengendalikan agar kita tidak berbuat maksiat. Kan begini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama kan sepakat bahwa kesabaran itu ada tiga. Ya. Asyabru itu as-salasa. Kesabaran itu ada tiga. Yang pertama asyabru alal ibtila. Mohon maaf. Asyabru asyabru alat alat to'ah. Yang kedua asyabru alal ma'asi. Yang ketiga asyabru alal ibtila. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kesabaran dalam ketaatan, ini semua definisi disepakati oleh para ulama kita. Sabar itu ada tiga. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Maka kalau orang tidak punya benteng kesabaran, tak mungkin mampu berbuat ketaatan. Tak mungkin mampu berbuat ketaatan. Karena ketaatan itu cerita tentang kesabaran, kata Kordowi. Kita malam-malam ngaji, malam hari bersama gurunda tercinta Ustadz Dudi, ini ketaatan dan butuh kesabaran. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, pasti akan lab dari Zoom. Pasti akan lab itu. Kenapa? Karena setiap ketaatan, kata Kordowi, akan menemukan benturan kesulitan. Ini kata beliau, Pak. Bahwa setiap kita menemukan momentum ketaatan, pasti akan berbenturan dengan kesulitan, sehingga membutuhkan benteng kesabaran yang kuat. Kita malam ini Bapak Ibu sedang taat. Ada kesulitannya? Nggak ada. Naon? Tunduh. Tunduh itu. Kemudian kita bangun jam 3 untuk tahajud. Itu ketaatan, ada kesulitannya, ada apa? Tunduh lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita tidak punya kesabaran, maka tidak akan mungkin ada ketaatan yang bisa kita lakukan. Semua itu butuh kesabaran.
Yang kedua, as-sabru 'alal ma'asi, sabar dalam kemaksiatan. Makanya kalau kita tidak punya kesabaran, seluruh kemaksiatan akan kita lakukan. Apa yang membuat orang tidak berbuat maksiat? Dia punya daya kesabaran. Itu namanya junnah itu. Ya. Itu namanya junnah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak punya kesabaran, tak mungkin bisa berbuat ketaatan dan tak mungkin tercegah dari kemaksiatan. Kalau kita tidak punya junah, dan junah itu dari saum, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal ibtila, sabar di dalam segala ujian, musibah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya kesabaran, pasti akan mudah berkeluh kesah, berputus asa ketika Allah menguji dan memusibahi kehidupan kita. Ustadz, bagaimana supaya kita punya kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam kemaksiatan, kesabaran dalam menanggung, dalam ujian, Bapak Ibu, maka itu kita dapatkan dari saum. Itu ya, Masya Allah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka cara memanjangkan usia Ramadan kita adalah satu, kita tidak ngumbar emosi, tidak ngumbar syahwat, tidak mengambil harta yang tidak halal. Istiqomah seperti ini dalam hidup, pasti kita akan menemukan akhirat seperti hari raya. Karena kita sedang memanjangkan nafas Ramadan kita. Yang kedua yaitu merealisasikan hikmah terbesar Ramadan yaitu asyamu junnah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Bapak Ibu, apa kata Nabi kepada Aisyah? Hal indak hal indaki his hal indaka syai, kata Nabi. Wahai Aisyah, kamu punya sesuatu tidak? Itu kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Nabi nanya makanan, tapi menggunakan kalimat syai, Bapak Ibu sekalian, sesuatu. Ini menunjukkan kata ulama, Nabi itu tidak ngoyo soal makanan. Tidak ribet lah bahasa kita begitu. Ya. Jadi ketika Nabi itu berbicara makanan, kalimatnya syai, sesuatu. Berarti ya nggak ribet, nggak harus kita masa sampai ngantri, Bapak Ibu ya. Berjam-jam demi untuk dapat makanan, ya kuliner kaditu dia, Bapak dan Ibu. Nabi tidak itu. Bab makanan Nabi tidak, sederhana sekali itu ya. Hal indak syai kepada Aisyah, Bapak Ibu. Makanya memang salah satu nasihat Nabi adalah sederhanakan makanan. Jangan dibikin ribet, Pak. Sampai keluar kota demi cari bebek apa itu di Madura itu. Sampai banyak Bapak Ibu ya orang-orang luar Bandung, kabar Bandung Bapak Ibu sekalian, nyari bakso, nyari cuanki ya. Kita sendiri kayak kita belum pernah kan begitu. Bukan tidak boleh kuliner Bapak Ibu, tapi Nabi tidak pernah ribet soal makanan ya. Sampai-sampai kalimatnya itu sangat ringan. Aisyah, kamu punya sesuatu tidak yang bisa dimakan? Ringan kan Bapak Ibu ya? Ya Nabi tidak ribet soal makan. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kebayang nggak ya Bapak Ibu? Kita sebagai suami yang mungkin lapar, istri wajib makan, wajib masak. Ketika bertanya, naon di dapur? Kata istri, teh naon. Apa kata Nabi? Kalau begitu saya akan saum. Itu junnah Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu saya akan saum. Betapa sebuah hal yang tidak disukai menjadi sebuah kebaikan. Ya. Coba nanti ibu-ibu uji suami begitu ya Bu ya, tong masak wae. Nabi Ismail lah ibu. Kan seharusnya hari kamu teu masak kan menurang gitu Bapak Ibu ya suami kita. Naon wae atuh di dapur teh. Naon wae atuh di imah teh teu masak-masak. Nabi tidak begitu. Ada yang hadisnya, Aisyah kamu teh naon wae teu aya kan? Nabi mengatakan kalau begitu saya akan puasa. Akan sahur. Junnah, Pak. Masya Allah itu ya. Betapa sesuatu itu tidak menjadi sebuah ledakan emosi, ledakan kalimat-kalimat kasar, ledakan kalimat-kalimat menyinggung gara-gara emosi kita meluap-luap. Itu junnah. Junnah itu. Bahkan ibu dan bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nabi itu pernah didudukin seorang anak kecil di paha Nabi oleh seorang ibu. Tiba-tiba si anak ini ngompol di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Si ibu ini Bapak Ibu menjewang itu ya, mengangkat anaknya dengan kasar karena merasa malu paha Nabi itu dikencingi oleh putranya. Apakah Nabi marah? Dan kalimat Nabi ini junnah. Air kencing ini bisa hilang dengan air, tetapi bekas hentakan di dada anak itu tidak bisa hilang. Itu kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu junnah. Makanya ibu dan bapak sekalian mohon izin Ustaz Gurunda. Isi Nabi itu banyak. Isi Nabi itu banyak. Tapi demi Allah tidak ada satupun yang ingin meminta cerai bersama dari Nabi. Tidak ada satupun yang minta pisah itu. Semuanya betul-betul ingin menjadi istri yang terbaik. Padahal istrinya banyak. Tetapi tidak ada satupun yang meminta pisah dari Rasulullah SAW. Kita satu pasangan, Pak. Tetapi terlalu sering kita mengatakan you and me and you and me and gitu, gitu ya. Betapa sering mendengar kalimat kayak kita sudah tidak mungkin bertahan deh, kayak kita tidak mau diteruskan deh. Nabi itu isinya banyak. Kenapa? Salah satunya kata para ulama karena mereka betul-betul Nabi itu mengisi rumah tangganya itu dengan benteng yang sangat kuat, tidak mudah menyinggung perasaan pasangan, tidak mudah melampiaskan kemarahan dan lain sebagainya. Itu Masya Allah baik. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang terakhir Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita Ustaz Ersad memanjangkan napas Ramadan kita agar kita menemukan hari raya nanti seperti akhirat seperti hari raya penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Tadi yang pertama merawat amaliyah Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Yang kedua, merealisasikan hikmah terbesar Ramadan, yaitu junnah itu, sepanjang usia kita. Ya, tidak pernah kita marah, karena Bapak Ibu kita lihat kalimat dari Imam Abu Darda. Ini kalimat Abu Darda, Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, informasikan kepadaku satu perbuatan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Kata Nabi, la tagdob walakal jan. Jangan marah. Bagimu surga. Marah itu bukan sekedar bab karakter, tetapi marah itu bab kepantasan, bab kehebatan iman kita, bab keindahan ketaatan kita, dan bab kepantasan kita untuk mendapatkan surga. Maka apa kata ulama? Ciri ahli surga itu rifku, penuh kelembutan dan kehalusan. Itu ciri ahli surga itu. Salam Bapak Ibu ya. Ciri ahli surga yang Allah titipkan di bumi adalah arifku. Orang itu penuh dengan kelembutan dan kehalusan. Itu ciri ahli surga itu ya. Kan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hidupnya penuh dengan rahmat Allah itu akan terlihat tiga tanda. Pertama riqatun, kedua ra'fatun, ketiga atofun. Jadi kalau Bapak Ibu punya tiga ini, maka kita sudah penuh dengan rahmat Allah kehidupan ini. Karena rahmat Allah dideraskan kepada orang yang akan terlihat secara mendasar, cirinya ada tiga di orang ini. Satu, riqatun, dua, ra'fatun, ketiga, atofun. Kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Jadi pertama, lisannya penuh dengan kelembutan, kedua, perangainya penuh dengan kehalusan, yang ketiga, hatinya penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang ini universal, Bapak Ibu ya, begitu. Jadi kalau orang Pak temperamen, mudah marah, yakinlah di dadanya tidak ada rahmat. Itu sekali. Ya, karena ciri ahli surga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala arifku, adanya kelembutan dan kehalusan dalam perangainya. Nah, itu sekalian ya. Uh, ini ini junnah. Itulah kalimat Rasul kepada Abu Darda. La tagdob walakal jan. Jangan marah bagimu surga. Masya Allah. Taib. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, semoga rahmati dan Allah berkahi. Bagaimana cara kita mengisi usia yang kita
miliki yang tersisa ini seperti Ramadan, agar akhirat kita seperti hari raya. Yang ketiga, tanfid syahsiatit taqwa fil hayat, mengimplementasikan karakter takwa di dalam kehidupan. Yang pertama, merawat amal-amal Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Yang kedua, merealisasikan hikmah terbesar Ramadan di hari-hari yang kita miliki. Yang ketiga, mengimplementasikan karakter takwa di dalam kehidupan. Sudah kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan dari Allah mensyariatkan saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetan syariat ini adalah mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan di Ali Imran 133 134 Allah menjelaskan tentang ciri dan karakter orang-orang bertakwa itu. Dan karakter ini harus ada di sepanjang waktu yang kita miliki sebagai cara kita memanjangkan napas Ramadan kita. Apa itu Bapak Ibu? Ini ayatnya. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik. Setidaknya dari ayat ini kita menemukan 3 ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah yunfikuna fisyara'i wadh-dharra. Mudah berbagi di kala lapang dan kala sempit. Kenapa kita harus berbagi di kala sempit? Untuk melapangkan kesempitan. Jadi cara melampangkan kesempitan adalah dengan berbagi. Jangan dulu menunggu lapang untuk berbagi. Berbagilah ketika sempit untuk mendapatkan kelapangan. Selalu menemukan banyak kelapangan orang-orang yang mudah berbagi di kala sempit. Bapak Ibu saat ini sedang dalam kesempitan, percaya dengan ayat ini, berbagi. Maka Allah akan melapangkan kesempitan yang pernah kita rasakan. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita berbagi ketika lapang? Untuk memberkahkan kelapangan. Betapa banyak orang yang kehilangan keberkahan dalam kelapangan. Memang hartanya bro, Bapak Ibu. Bro dijuru, bro dipantau. Tetapi dia kehilangan banyak berkah di kehidupan. Rumah tangganya tidak sakinah, anak-anaknya bara raong, Bapak Ibu ya. Kemudian juga hati tidak tenang, banyak masalah. Kenapa orang begitu banyak kehilangan keberkahan di dalam keberlimpahan? Tandanya dia tidak mudah berbagi ketika lapang. Maka berbagi ketika lapang untuk memberkahkan kelapangan. Berbagi ketika sempit untuk melapangkan kesempitan. Itu adalah karakter pertama dari orang bertakwa. Dan ini harus menjadi, Bapak Ibu, DNA hidup kita sepanjang waktu ini. Untuk memanjangkan napas Ramadan kita. Punten Bapak Ibu sekalian. Sepanjang Ramadan, Nabi itu tidak banyak kegiatan. Terus 3 orang, kedudukan dia itu. Kegiatan Nabi itu yang ditangkap dalam hadis-hadis tentang Ramadan cuma 4, Pak. Kegiatan Nabi sepanjang Ramadan itu. Cuma 4. Cuma 4. Dan di antara yang 4 ini adalah Nabi itu azwadun nas, Pak. Sepanjang Ramadan berubah menjadi orang yang paling dermawan. Saking dermawannya, kata para sahabat, karihil mursalah. Seperti angin yang berhembus itu. Tidak bisa dibendung kedermawan Nabi sepanjang Ramadan. Ini adalah hal yang tidak boleh kita anggap sampingan Bapak Ibu. Kan selama ini kita berpikir Ramadan itu kan tilawah Bapak Ibu ya. Tarawih, saum. Tidak itu. Ternyata ada sebuah aktivitas terbaik Nabi sepanjang Ramadan, yaitu azwadunas, menjadi orang yang paling dermawan. Itu aktivitas Rasulullah ketika Ramadan. Dan karakter orang bertakwa itu yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra.
Dan Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah itu jauh lebih banyak daripada tentang ibadah ansih, daripada bab ibadah. Tentang muamalah. Ini menunjukkan bahwa hablum minanas sesuatu yang tidak boleh kita kesampingkan. Ya. Yang kedua adalah wal kadiminal ghaid, yang menahan marah. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya di kalimat pertama. Dan yang terakhir wal afina aninnas, itu orang mudah memaaf. Ini semuanya hablum minanas Bapak Ibu. Jadi takwa itu paradigma kita bukan sekedar kita beribadah kepada Allah, bukan memperkuat hanya hablum minallah, tetapi ternyata memperindah hablum minanas. Dan ternyata ciri-ciri yang Allah sampaikan di ayat-ayat tentang takwa itu semuanya hablum minanas. Yunfikuna fis-sari wa dharra wa kadiminal ghaid wal afina anin nas. Ini semuanya hablum minanas itu. Maka Bapak dan Ibu, kita mudah berbagi, kita menahan marah, kita mudah memaafkan, ini jaga sepanjang waktu kita. Ini cara kita untuk memanjakan napas Ramadan agar kita menemukan akhirat seperti hari raya. Nah ini ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Ya. Yang terakhir wal afina aninnas, itu mudah memaafkan. Ibu dan Bapak sekalian, saya tadi di sebuah kajian Gurunda Tercinta tadi di pagi hari di salah satu di jalan dekat eh, lupa dekat TSM lah ya, komplek itu, kita membahas sebuah kajian tentang memaafkan. Ternyata kesimpulannya betapa banyak orang yang sulit memaafkan. Padahal ini karakter orang bertakwa dalam Al-Quran. Afina aninnas. Maka saya tadi membahas Ustadz Ersad, bagaimana cara kita mudah memaafkan. Ya, bagaimana cara kita mudah memaafkan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Allah itu menamakan dirinya tentang mengampuni dosa kita itu 97 ayat. Al-Ghafir 1 ayat, Al-Ghafur 92 ayat, Al-Ghafar 5 ayat. 97 dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat-ayat yang Allah perkenankan bahwa Allah itu maha memaafkan. Bahkan tentang ampunan sendiri dalam Al-Quran itu terulang 232 ayat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. 232 ayat dalam Al-Quran berbicara tentang bab ampunan. Yang menarik adalah dari 92 ayat tentang Allah Al-Ghafur, itu 60 ayatnya dipakai dengan Rohim. Maha menyayangi. Jadi Bapak Ibu dalam Al-Quran akan sering menemukan kalimat Ghafurur Rohim. Maha mengampuni, maha menyayangi. Maha mengampuni, maha menyayangi. Itu 60 ayat. Dan 60 ayat ini Gurunda Tercinta Ustadzuddin Mutakin itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mudah memaafkan. Bagaimana caranya? Ghafurur Rahim. Maha mengampuni, maha menyayangi. Kalau ingin mudah mengampuni atau memaafkan, maka besarkan perasaan cinta kita. Karena semakin besar perasaan cinta, maka semakin mudah memaafkan kesalahan yang kita cintai. Dan orang beriman, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Rasulullah, ketika berinteraksi dengan yang lain, Pak, hanya diizinkan satu rasa saja oleh Nabi. Apa itu? Cintai dia seperti mencintai diri sendiri. Cuma itu yang Nabi izinkan, yang lain tidak boleh. Jadi betul-betul hubungan hati kita, Pak, dengan sesama itu diatur oleh syariat. Semua diatur oleh agama ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Bab hati pun itu diatur oleh syariat. Bagaimana aturannya? Cintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Itu syariat yang berlaku antara kita, perasaan kita kepada yang lain. Cuma itu yang diizinkan oleh syariat terhadap perasaan kita kepada yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau iman kita sudah sampai sana, mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri, maka kita akan mudah memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Semakin kering perasaan cinta, semakin sulit memaafkan. Maka sebetulnya mudah dan tidaknya memaafkan
bukan tergantung kepada kecil dan besarnya sebuah kesalahan, tetapi kecil dan besarnya sebuah perasaan cinta. Kenapa Allah mudah memaafkan kita? Karena Allah begitu mencintai kita. Itu 60 ayat dalam Al-Quran, Ibu Bapak sekalian. Maka kalau kita menumbuhkan konsep iman tadi, mencintai yang lain seperti mencintai diri sendiri, maka kita akan mudah memaafkan sebesar apapun kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Ini hanya tambahan Ibu dan Bapak, karena bab ini pasti akan banyak dibahas oleh asatidz yang lain di hari-hari ini kan. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah karakter takwa yang harus kita bangun di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan dari implementasi dari memanjangkan napas Ramadan kita, ya, seumur usia yang kita miliki, agar akhirat kita seperti hari raya. Nah, ini Ustadz Ersyad yang saya sampaikan hanya ringan saja bahasan malam hari ini. Bagaimana cara kita merancang akhirat kita seperti hari raya. Maka satu, rawat amal Ramadan kita di bulan Ramadan. Yang kedua, implementasikan hikmah terbesar Ramadan, yaitu as-siyamu junnah. Dan yang ketiga, realisasikan karakter takwa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan 3 poin tadi yang Allah sampaikan di surah. Ini salah satunya Bapak Ibu ya, di surah Ali Imran 134. Yunfikuna fis sarai wa dharra wa kadiminal ghaib wal afina anin nas. Maka mudah-mudahan kita jaga semua ini sepanjang usia kita, maka mudah-mudahan akhirat nanti akan kita jelang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan sebagaimana kita bahagia dan bergembira di hari raya. Ini mungkin Ustaz Ersyad disampaikan ringan-ringan saja malam hari ini, wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم